Oke, what's up guys? Jadi kali ini kita mau coba bahas satu topik eh, mengenai use konteks ya kan, konteks. Nah ini suatu topik yang sebenarnya seru banget. Cuman uh, gue nggak tahu ya, kok banyak orang bikin tutorialnya nggak asik ya. Gue coba bikin tutorial use konteks versi gue ya kan. Oke, kita langsung masuk ke desktop guys. Jadi yang pertama gue udah bikin sample page ya. Ini apa ya? Udah bikin sample page. Sebenarnya ini gue buka sample page, terus gue buka dari dokumentasinya React ya, dokumentasinya React, terus kemudian gue ngambil mana ya enaknya ya, gue ngambil uh, ini aja kali ini ya. Oke, kita ambil ini, refresh. Wait, aduh, tiga tiga. Oke, nah ini maksudnya apa nih ya? Uh, Cuma welcome doang. Seperti ah, ini guys, kita bikin ini aja nih. Oke, ini gue sedikit modifikasi ya. Jadi sini gue tambahin new state, temp, set temp, dark. Nah, terus kemudian di value ini gue ubah guys, ubah jadi seperti ini. Nah, ubah seperti ini. This state is not defined. Oke, temp dot temp, temp dot temp, use contact temp. Ini gue bikin on click set temp function set temp set temp sama dengan dark. Kita pindahin dia ke light atau dia dark. Oke, ini kita hapus. Ini ada panel, ada home, ada button, on click setting, select, ticket, spec, temp setting is not function. Oh salah guys,
Nah, oke. Oke, jadi eh, ini bahkan buttonnya itu gue bikin begini guys. Ini gue hapus. Ini gue bikin begini. Use them eh tem ya kan? Use dark, use light. Oke, terus ini oke, dulu guys. Jadi jadi kita punya jadi gini. eh ini main functionnya kan yang ini nih, si my app ini nih, ya kan? Di dalam my app ini ada state management, ada apa namanya? Ada hook state ya kan? State hook. Nah, di mana dia menampung, bukan nampung, namanya itu adalah temp, nilainya adalah dark. Dan kita bisa ganti nilai dark ini dengan menggunakan set temp. Nah, kemudian set temp ini gua parsing ke dalam temp context provider, di mana temp context itu adalah ini create context ya kan. Nah, ada sebuah jadi ada create context baru namanya temp context ya kan. Terus kemudian dia adalah provider yang nilainya adalah something gitu. Nah, ini value ini bisa kita ambil dimanapun guys. Jadi kalau misalkan lihat di sini nih ya, ini bahkan button ini kita nggak ada children ya kan. Nah, bahkan kalau misalnya kita lihat button ini guys, nah jadi terus kemudian dia main form. Nah, supaya nggak bingung, nggak usah deh, nggak usah gitu. Nah, oke, ini panel ini kita langsung ya. Ini biar nggak bingung, kita masukin div aja. Div, oh sorry. Panel itu adalah ini ya. Panel itu adalah ini biar nggak bingung. Oke, ini kita bisa masukin div. Banyak kebanyakan. Oke. Sebenarnya gini aja, biar kebayang. Nah, ini bikin seperti ini. Nah, oke, ini nggak perlu ada children-nya. Ini nggak perlu ada children-nya. Oke, ini kita bisa bikin div. Oke. Nah, jadi ini adalah provider guys yang atas ini ya kan. Nah, si provider ini memanggil sebuah komponen, dalam hal adalah form. Nah, komponen ini memanggil dua komponen lagi guys. Jadi dia pertama manggil panel, yang kedua dia manggil button, ya kan? Dimana button ini adalah custom komponen lagi nih, kayak bikin custom button lah gitu ya. Nah, di sini lihat nih guys. Jadi ini kan kita punya nilai, kita mau jadi gini. Ini dia sebenarnya terbagi dalam beberapa segmen guys. Jadi yang di sini adalah konteks init initialization ya. Konteks init di sini adalah konteks provider. Nah, yang ini adalah apa namanya? Kita bisa bilang sebagai sampel komponen. Nah, di sini adalah sampel child component using context sample child component 1. Nah, yang ini adalah sample child component 2. Kegedean, nanti malah nggak baca. Oke. Nah, berarti ini bisa gue bilang ini ada 3 ya, ada 4. Ada konteks initialization, ada konteks providernya, terus kemudian ada main komponennya. Di sini kita bisa bilang main komponennya.
Ada context initiation, context provider, main component, sama ada sample child component yang dimana dia menggunakan konteks. Maksudnya apa guys, dia menggunakan konteks? Jadi kan gimana nih caranya kita mau parsing si nilai dark ini ke dalam panel ya kan? Nah, kalau kita menggunakan cara yang normal nih, kalau kita menggunakan cara normal, berarti di sini kita akan passing temp, ya kan? Terus kemudian di sini kita akan akses, di dalam panel kita akan akses si tempnya, something like that kan? Nah, tapi instead of kayak gitu guys, dia langsung, jadi si child ini out of nowhere langsung akses ke sini guys, dengan menggunakan si use context ini. Jadi temp sama dengan use context. Nah, sebenarnya dia bisa begini nih guys. Temp set temp. Jadi di sini kita bisa langsung temp. Nah, terus di sini juga sama. Nah, ini juga sama. Set temp. Oke. Apa tuh katanya? Already declared. Oh, di sini kita bikin handle temp. Oke. Handle temp, use temp, set temp. Oke. Nah, jadi ada gue recap lagi ya. Jadi dia ada initiation-nya, ada providernya, ada main komponennya, ada child 1, child 2 yang menggunakan konteks. Nah, di sini nih kita menggunakan use konteks dan konteks ya kan. Nah, jadi kita akses nih. Jadi dia cuma pengen, jadi fungsi ini adalah, panel ini adalah to display konteks, temp konteks, temp context value. Nah, di sini ini to change atau modify ya, to change or modify temp context value. Nah, tapi ini kan oke, kira-kira gitu guys gambarannya ya. Nah, sekarang gimana nih kita mengimplementasikan ini di dalam application framework kita? Nah, ini kita akan split nih guys, terutama dua ini ke dalam dua file terpisah. Oke, kita lanjut, kita masuk ke dalam komponen salah. Sample service provider. Di sini ada app service provider. Nah, di sini gue bikin dulu guys. Namanya konteks. Konteks.jsx. Nah, isinya itu adalah ini guys. Oke. Jadi isi adalah itu. Sini kemudian kita akan export default. Nah, kita akan export default create context null. Oke. Jadi yang pertama ini perlu. Oke, yang pertama ini udah kita eksekusi guys ya. Nah, sekarang kita bikin provider ya guys. Kita bikin provider berarti ini kan. Nah, providernya kita masukin sini guys. Nah, di mana import konteks from konteks. Nah, ini berarti kita bikin konteks provider value sama dengan, nah, kita bisa bikin dari sini. Oke. Ini yang basic dulu guys ya. Nanti kita sebenarnya bikinnya tidak seperti ini. Konteks apa ini? Expecting closing konteks provider. Oh, set. Ini dia salah cara nutupnya guys. Nah, oke. Use state is not defined. MRS. Oke. Nah,
Sekarang di sampel ini berarti kan yang ini udah nih guys, ini bisa kita hilangin ya kan, ini bisa kita hilangin, ini udah kita hilangin nih guys, kita udah nggak pakai ini ya kan. Nah terus oke, berarti ini juga kita bisa hilangin. Nah ini juga bisa kita hilangin. Nah sekarang dia bingung nih guys, dia di sini kan pakai use context nih, tapi konteks yang mana ya kan. Nah ini kan kita udah belokin dia kan, berarti kita import add component, add service provider context. Oke. Nah ini adalah konteks. Bingung nggak guys ya kan, konteks dan konteks ya kan, nggak bingung nggak belajar ya kan. Oke, ini nah sekarang ini kita export default function form. Oke, ini gue coba hilangin dulu. Kita coba troubleshoot one by one ya. Sample page. Oke, sample page-nya masuk. Kemudian kita panggil panelnya. Oke. Nah, panelnya kita udah main ya kan. Sekarang kita panggil button ya. Kita panggil buttonnya. Mana button kita guys? Oh, di sini buttonnya belum dipanggil guys. Nah, oke. Jadi sekarang si temp dan send temp ini sudah ada di dalam global framework aplikasi kita guys. Nah, sekarang berarti timing ini udah kita bisa panggil dimanapun guys. Nah, kalau kita nyambung tutorial sebelumnya, misalnya di ini deh, misalnya kita panggil UI button komponen. Oke, ini kita enggak, iya benar. Oke, ini kita copy paste guys ke sini guys. Jangan gitu gini aja. Oke, ini halaman dashboard ya. Berarti kalau kita masuk ke dashboard. Oke. Nah, ini kita punya buttonnya seperti itu. Kita ambil button yang ini guys. Stack direction column. Oke. Nah. P sama dengan 2. Oke, ini kita punya kita punya 3 buah button yang menggunakan light temp dari MIUI. Jadi lu bisa lihat di sini ya. Jadi kita bisa lihat di sini MIUI timing dark mode ya kan. Ini kita juga menyambung dari yang sebelumnya ya kan. Nah, di sini dia nanya nih guys, modenya apa ya kan. Berarti kita bisa cek ke temp kita. Nah, ini modenya apa. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa parsing nih guys. Bagaimana caranya kita bisa ngebaca dari temp provider bisa masuk ke sini. Nah, caranya gini guys. Jadi oke. Kita bisa ambil dari sini guys. Jadi kita bisa menggunakan constant temp sama dengan use context. Jangan itu deh. Use context. Kok nggak ada sih? Mana yang gua? Oke, kita ambil siapa ya guys? Ya, ketemu guys. Use context. Nah, kita ambil temp use context ya kan. Sekarang kita harus ambil konteksnya juga. Oke. Nah, ini sama lagi guys, nama variabelnya guys. Oke. Ini kita bikin sebagai temp setup. Ini temp setup, ya kan?
Nah, ini hmm, kita bikin seperti ini guys. Nah, mode mode sama dengan temp. Oke, tes ya. Error guys, kita cek error kenapa guys. Use contact is not defined. Use contact is not defined. Nah, kita bisa bikin seperti ini guys. Kita cepat dulu guys. Oke. Nah, terus kemudian kita bikin satu button. Nah, ini aja tadi guys, kita udah bikin nih handle temp. Function handle temp. Terus kemudian di sini kita bikin on click. On click adalah handle temp. Ada untuk yang outline ya. Set. Nah, di sini kita ini set time-nya belum masuk guys. Jadi kita juga harus ambil ini guys. Set time-nya belum masuk, berarti kita juga harus ambil konteksnya guys. Oke. Use context is not defined lagi ya kan. React use context. Nah, terus kemudian di sini kita display p $10.2 Oke, temnya ada gambar. Mana tem kita kalau gambar bisa ya. Palet guys. Berarti kita masukin create temp. Palet kita masukin di sini palet mode sama temp. Berarti di sini kita masukin 2G tim setup palet sama mode sama temp. Oke, kita cek lagi guys. Apa nih katanya guys? Cannot thread temp setup palet ya gitu guys. Demit tim setup palet mode ya, kalau kita masukin sini dark tim setup salah guys. Gini guys, begini guys, ini kita masukin dalam sini guys. Nah, ini kan much more easier guys. Jadi di sini kita tinggal masukin temp. Ini kita tinggal bilang responsive dan setup. Nah, gitu guys. Nah, jauh lebih easy guys. Jadi supaya si ini bisa akses si tempnya guys. Kita masukin ke dalam function guys. Nah, ini kita bisa masukin dimanapun guys. Jadi kalau misalnya berarti ini kan kita punya, oke ini gua duplikat dulu ya. Kita bilang sebagai temp changer .csx. Nah, berarti ini ini kita bilang set temp dollar. Oke, ini kalau kita refresh, salah. Nah, di layout kita guys, di layout kita bisa import dia guys. Import, oke. Temp changer ini karena dia adalah komponen, kita masukin dia ke dalam komponen guys. Oke, kita move dia ke dalam sini. Temp changer, ini dashboardnya gue save dulu aja. Ini udah nggak relevan guys, ini udah nggak relevan. Ini juga kita hapus saja. Oke, ini hapus saja. Oke, ini kita hapus saja. Oke. Nah,
kita import add component slash temp changer. Oke. Nah, di headernya ini kita bisa pakai theme stack. Oke, UI stack ini kita ganti menggunakan stack bg color gray. Oke. Nah, di dalam sini kita bikin stack lagi, guys. Kita bikin. Jadi ini ada sebentar dulu ya. Iklan. Oke guys, sorry kepotong guys. Jadi dari sini kita punya headernya itu kita bagi dua guys. Headernya kita bagi dua. Oke. Directionnya adalah row. Justify kontennya space between guys. Jadi dia kelempar kiri kanan. Nah ini adalah left. Ya akan kita isi dengan logo ya kan. Ini adalah right. Oke. Kita follow. Kalau gue refresh. Width-nya 100 kW. Wait, kenapa nggak keluar guys? Yang di kanan itu kenapa nggak keluar guys? Ini guys. Jadi karena gue melihatnya di sini, ini kita hapus dulu ya. Enggak. Karena gue lihatnya di view-nya di zooming. Oke. Nah, di right ini guys, kita isi dengan temp changer guys. Nah, temp changer ini kita kasih button contain guys. Oke. Nah, itu guys. Jadi kita bisa, jadi ketika kita pindah ke halaman home pun ada itu. Ketika kita masuk halaman apa lagi ya, kita punya pages, kita punya halaman produk juga, dia ada dia nih guys. Itu guys. Kira-kira itu sedikit tutorial mengenai itu basicnya dari konteks provider. Nanti di tutorial berikutnya gue akan bikin dia lebih useful, lebih easy to use, lebih gampang di reuse-nya. Jadi kita nanti tidak akan pakai seperti ini. Nanti gue akan share bagaimana cara gue memainkan konteks tanpa menggunakan Redux. Kira-kira itu dari gue tutorialnya. Kalau misalkan ada masih kurang jelas, kalau misalkan masih ada yang ingin tanyakan, atau lo pengen spesifik, pengen di breakdown lebih detail di bagian ini dan bagian itu, silahkan komen di bawah. Thank you. Selamat malam.